perilaku hidup Rasulullah yang merupakan cermin agung bagi kita, yang merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan kita, untuk kita contoh dan kita teladani agar kita menjadi hamba-hamba yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah itu dijadikan sebagai uswatun, contoh teladan yang prima, teladan yang lengkap dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, tuntunan-tuntunan dari Rasulullah itu dituangkan dalam wadah yang namanya agama. Saya hanya akan cerita saja, mengulang dari apa yang sering saya sampaikan biar sampai yang tambah hafal. Nah, secara umum agama itu ada dua. Pertama disebut agama samawi. Kalau sampean bilangnya agama langit, bukan jalur langit. Agama samawi itu agama langit, reveal of religion. Aku nggak ngerti artinya. Agama langit. Yang kedua, agama ardi atau agama bumi, air of religion or natural of religion. Ini agama samawi atau agama langit itu apa saja? Ya, agama-agama yang dibawa oleh para rasul utusan Allah yang pada intinya mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Yuk bareng, la ilaha illallah. Sekali lagi, la ilaha illallah. Itu agama samawi, agama yang dibawa oleh para rasul utusan Allah, diterima melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu agama samawi. Contohnya kayak agama Yahudi yang asli, Yahudi yang asli, terus Nasrani yang asli, di mana pemeluknya disebut ahlul kitab. Beda dengan yang sudah mengalami banyak perubahan akhir-akhir itu. Dan agama samawi itu disempurnakan dengan agama Islam yang wajib kita yakini bahwa Islam adalah agama yang hak dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang hak dan diridhoi Allah adalah Islam sebagai penyempurna dari semua agama samawi yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau agama ardi itu agama budaya, agama bumi. Apa saja? Ya semua agama selain yang dibawa oleh para nabi dan rasul utusan Allah itu masuk kategori agama ardi, agama bumi. Banyak banget jenis-jenis agama, apalagi di Indonesia tambah dengan aliran-aliran kepercayaan macam-macam. Mungkin di daerah panjenengan, di daerah sampean ada beberapa kepercayaan yang masih ada, itu Kejawen, Purbo Kayun, ada iya Darmo Gandul, kasih Darmo, nanti kalau nggak ada Darmonya cuma gandul-gandul. Banyak banget itu, dan semua agama itu punya Tuhan.
Kita umat beragama Islam wajib mengimani, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita yang beragama Kristen misalnya, itu Tuhannya disebut Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, 3 dalam kesatuan. Kalau umat Hindu itu punya Tuhan namanya Trimurti. Ada Brahma, Wisnu, dan Siwa. Umat Buddha itu Tuhannya ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, Dipayana dan Mahayana. Ini sekedar nambah wawasan saja. Konghucu di Indonesia diresmikan dan disahkan melalui undang-undang. Ada saudara kita yang beragama Konghucu, itu Tuhannya namanya Huang Tian. Kita awur gak kira-kira sampai. Iya, Tuhannya orang Konghucu itu namanya Huang Tian. Itu. Kalau ada lagi di Jepang itu agama Shinto, ya itu punya Tuhan namanya Amaterasu Obomikami. Itu aku mau coy. Arigato. Enggak, itu bener. Amaterasu Obomikami. Ini punya anak namanya Ninikino Mikoto. Anaknya laki-laki, terus anaknya perempuan namanya Ninini no Mikoto. Punya anak lagi namanya Makoyoto. Punya anak lagi namanya Hirohito. Makanya sekarang kaisar Jepang itu namanya Kaisar Hirohito. Punya anak lagi Sakarno, Naruto, Ajinomoto. Semua agama punya kitab suci. Kita umat Islam kitab sucinya Al-Qur'an. Kalau agama Kristen kitab sucinya Injil atau Bible. Ini banyak, ini ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada Lukas, Barnabas, Markus, Matius, Yohanes, macam-macam. Ya diceritani ya. Terus kalau umat Hindu itu kitab sucinya Weda. Kalau umat Buddha kitab sucinya Tripitaka. Kalau umat Konghucu itu kitab sucinya Sisu. Sisu kok susu? Sisu sama Wuiji. Orang Shinto itu kitab sucinya namanya Nahonja sama Nihongi Yingiski. Komisini Yingiski. Kita wajib meyakini bahwa Al-Quran adalah yang terbaik. Wajib meyakini karena itu bagian dari rukun iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah sering saya sampaikan, semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Insya Allah hari ini kita juga mengaitkan diri kita dengan Al-Quran, sehingga hari ini dan seterusnya kita termasuk orang-orang yang mulia dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang ada kaitannya dengan Al-Quran itu pasti akan menjadi mulia. Coba perhatikan, Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril. Maka dari miliaran bahkan triliunan malaikat, malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia karena ada kaitannya dengan Al-Quran. Miliaran bahkan triliunan malaikat, itu yang paling mulia ya malaikat Jibril. Menjadi pimpinannya malaikat
komandannya malaikat, disampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, penerima Al-Quran. Diturunkannya pada bulan Ramadan, maka dari semua bulan 12 bulan itu, inna iddatus syuhuri indallahi 12 syahra, bulan itu ada 12, yang paling mulia ya bulan Ramadan, karena di Ramadan itu diturunkan Al-Quran, diturunkan sekaligus pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin. Maka dari semua malam yang ada di jagat semesta ini, Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia. Sampai dalam Al-Quran, khairun min alfi syahr. Kenapa? Ya karena pada malam itu diturunkan Al-Quran. Maka apapun yang berhubungan dengan Al-Quran pasti mulia. Siapapun yang ada hubungannya dengan Al-Quran pasti mulia. Dan Al-Quran itu punya hak syafaat besok di akhirat, punya hak untuk memberikan pembelaan besok di akhirat. Ada orang yang udah diputuskan oleh pengadilan akhirat masuk neraka seperti kerudung hitam itu. Itu kalau dibuka itu bukan hanya semiran itu, kupingnya itu tindihan 7. Ada. Wong kemarin beli tiket itu pakai kartu cekak, pakai singlet. Aku dikasih videonya sama Bunda Dewi. Yai jamaah jenengan itu ini kalian, terus apa-apa, terus besok ben lebih suatu sendiri. Boleh jadi dia nanti akan masuk surga lebih dulu daripada kita yang terlalu pede masuk surga. Amin. Itu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata dia cinta Al-Quran, walaupun penampilannya kayak gitu, ternyata dia cinta Al-Quran. Gak begitu pinter bacanya, tapi untung dia, kangelannya dia baca Quran itu udah dapat pahala sendiri, malah lebih banyak itu pahalanya. Itu loh. Nah ini nanti yang sebenarnya dia udah diputuskan untuk masuk neraka bisa disyafaati Al-Quran, dibela oleh Al-Quran, gak jadi neraka tapi masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini ya, kita di dunia ini kan perantau. Artinya perantau itu kita nggak netep selamanya, kita nggak tinggal selamanya di dunia ini. Di dunia ini kita ini perantau. Memang manusia ini kan makhluk perantau. Dulu kita pernah merantau di alam azali. Berapa lama? Hanya Allah yang tahu. Setelah itu pindah kita merantau di alam arwah. Sampean itu pernah jadi perantau di alam roh dulu. Berapa lama? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Kemudian kita merantau lagi di alam rahim atau alam kandungan. Kalau dihitung dengan perhitungan dunia, ya rata-rata 9 bulan sekian hari. Ada yang kurang, ada yang lebih, tapi umumnya 9 bulan sekian hari. Kemudian kita merantau lagi sekarang ini di alam dunia. Memang kita ini makhluk perantau, dan kita nggak selamanya di dunia ini. Habis ini dipindah ke alam barzakh atau alam kubur. Masuk sampai nggak pengen jalan-jalan roh? Asyik loh alam kubur itu. Para rasul udah di sana semua, para nabi udah di sana semua, para wali-wali kekasih Allah udah di sana semua, ulama-ulama hebat udah di sana semua, bahkan mbah-mbah sampean udah banyak yang di sana. Tinggal sampean yang belum. Rencananya nyusul kapan? Bagi saya, no. Aku boleh barengan sekapi-api aja. Nah gini ya, namanya orang merantau itu suatu saat pasti akan pulang. Betul? Kayak
jenengan yang di sini ini kan merantau, masa mau di Hongkong terus? Suatu saat pasti akan pulang, betul? Ada yang sudah memikirkan itu? Ada yang sudah merencanakan itu? Semua pasti. Namanya merantau kok, suatu saat pasti akan pulang. Makanya orang yang sudah selesai perantauannya di dunia biasanya disebut berpulang ke rahmatullah. Nah itu yang bilang innalillah itu kayaknya sebentar lagi. Orangnya pakai jaket Anzamania. Orang yang sudah selesai merantau di alam dunia biasanya akan disebut berpulang ke rahmatullah, betul? Yang namanya merantau pasti mikir waktu pulang. Kayak sampean zaman ini udah berpikir nanti aku pulang. Terus bukan hanya pulangnya saja yang dipikirkan itu, bekal apa yang nanti saya bawa pulang. Nah kita ini akan berpulang kemana? Ke alam keabadian, namanya alam akhirat. Tentu kita harus memikirkan bekal apa yang kita bawa ke sana nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus saya itu mikirnya itu, saya kalau saya nanti pulang terus angan-angan masuk surga, itu rasanya kok kecil kemungkinan. Gak mau turun pantes, gak pantes belas, gak ada harapan. Karena saya tahu ibadah saya seberapa, amal-amal yang dianggap baik yang saya lakukan berapa. Saya tahu ukurannya, berapa sholat saya, berapa zakat saya, berapa puasa saya, berapa sedekah saya, sebanyak apa zikir saya, baca Quran saya, terus berapa banyak saya sedekahnya, berapa banyak saya nyantuni yatimnya, berapa banyak saya menolong orang. Saya tahu kok, yang tahu ukurannya saya. Dan saya juga tahu dosa-dosa apa yang saya lakukan, maksiat-maksiat apa yang pernah saya perbuat, saya tahu. Sehingga andaikan saya kalkulasi sendiri, saya hitung sendiri, gak ada harapan bagi saya untuk masuk surga. Itu saya loh ya, maaf, apa mana dapur ramu. Jadi gini, bukan, ini saya yang syukur saya. Terus saya itu mikirnya gini, udah dengerin dong saya kepingin serius. Saya mikirnya gini, Nabi Adam yang sudah menjadi penduduk surga lawas. Nabi Adam itu wong lawas, wis suwe manggon ning swarga. Nabi Adam yang udah tinggal di surga lama, itu gara-gara kesalahan sekali saja dikeluarkan dari surga. Padahal Nabi Adam udah lama tinggal di surga, gara-gara salah sekali saja dikeluarkan dari surga. Dan terus kita yang pojokannya surga aja belum pernah lihat, kok pengen ke sana, sedangkan kesalahan kita untungnya ini loh ya, ini paham ya maksud saya. Nabi Adam yang sudah lama tinggal di surga aja cuma gara-gara kesalahan sekali dikeluarkan dari surga. Turun ngopo-ngopo soleh apa? Iya, aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku kok. Insya Allah. Saya terharu, bener saya terharu ya Allah. Panjenengan memberi jalan kepada saya melalui jamaah yang di Hongkong. Yang saya udah rutinan ngaji di sana ya Allah, tapi mereka hamba-hamba pilihanmu itu kok nggak ada bosan-bosannya sama saya. Ini kan bukan karena saya, tapi karena anak-anak saya, karena anak-anak yatim saya, karena pesantren saya yakin itu bukan karena saya. Kalau karena saya pasti sampean udah bosan. Apa sih menariknya Abah Hamzah? Coba ganteng enggak? Coba ngomong cemburu sih. Ganteng
surga gara-gara salah sekali aja dikeluarkan. Kita belum pernah tinggal di surga, mambu swarga ae ndak, kesalahan kita sambrek sak buajem. Kalau ditulis mungkin sundul langit kesalahan kita. Lah kok pengen ke sana? Coba. Untungnya kita punya Tuhan itu kok Allah yang maha ramah sekaligus maha rahmah, yang Rahman dan Rahim, yang maha penyayang, yang tidak pendendam. Coba, misalnya Allah yang maha segalanya itu pendendam, habis kita. Begitu melakukan kesalahan, sikat. Allah kan gak gitu. Untungnya kita punya Tuhan itu ke Allah yang maha kasih sayang kepada hambanya, dan Allah tidak pendendam. Andaikan Allah pendendam, habis. Begitu melakukan kesalahan, langsung dihukum. Begitu berbuat maksiat, langsung disikat. Selesai. Misalnya nyolong, betul tangannya. Kan Allah gak gitu. Ngerasani langsung merotoli untune, abur lambene, rontok indil-indil. Wis to sing tekono kene iki karetan kok ora tok. Soale penggaweane ngrasani. Kok aku ceramah dirasani kok. Kok tumben apa serius? Halo? 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 Ini kita hormat Maulid Nabi. Saya kemarin Az-Zahir tanggal 15 kemarin, malam Senin kemarin itu rawuh ke pesantren kami, ke Safidun Najasimo. Ya, full madah, full sholawat. Kenapa? Karena pas malam 12 Rabiul Awal, pas hormat kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita ini ngaji Maulid Nabi kok, masa saya harus terlalu cengengesan, ya dikurangin dikit biar sekali-kali serius gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah gak maha pendendam. Andaikan Allah maha pendendam, habis. Coba ngapunten misalnya lagi nginceng wong adus, kero, nginceng meneh picet, entek. Umpamane kok ada orang berbuat zina langsung protol, langsung bosok, entek. Allah gak kayak gitu. Allah gak kayak gitu. Nakal kayak apa itu, asal mau tobat jadi diterima sama Allah. Bahkan Allah bilang, wahai hambaku dengerin, wahai hambaku para pendosa yang sekarang macai jilbaban. Aku tahu kesalahanmu banyak, tapi ampunanku jauh lebih banyak. Aku tahu dosa-dosamu teramat besar, tapi kasih sayangku kepadamu jauh lebih besar. Kalau kau mau menangis di hadapanku, maka aku akan tersenyum memandang. Allah seperti itu. Halo? Terlalu serius ya? Emang Allah begitu kok. Aku tahu kesalahanmu banyak, tapi ampunanku jauh lebih banyak. Aku tahu dosa-dosamu besar, tapi kasih sayangku lebih besar lagi. Kalau kau mau menangis di hadapanku, aku akan tersenyum memandang. Kalau kau berjalan mendatangiku, aku akan berlari menyambutmu. Kalau kau mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadamu sehasta. Itu kasih sayangnya Allah kepada kita. Makanya insya Allah, kalau nanti barangkali sampean nanti kok jadi masuk surga, barangkali umpamane esuk sampean kok sido mlebu swarga, yakin itu bukan karena amal sampean,
bukan karena ibadah sampean, tapi karena kasih sayangnya Gusti. Nah, ya wes nek ngono aku ora usah ibadah, ora usah apa. Gusti Allah kasih sayang kok. Nah, untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, ya jalurnya ibadah, lakoni perintahnya Gusti Allah. Salah satunya ngaji. Saya kalau ditanya siapa orang yang paling mudah jalannya menuju ke surga, itu bagi kita masyarakat awam, bagi kita orang awam itu dua, ngaji dan sedekah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ke suatu tempat untuk ngaji, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Semakin sering ngaji, semakin rajin ngaji, berarti semakin dimudahkan jalannya menuju ke surga. Yang kedua ya jalur sedekah. Wong di pintu surga itu ada tulisan. Kita ini tuh nek sesuk sidoro. Anti muharramatun 'alal bakhil. Surga kamu diharamkan bagi orang yang bakhil, cetil, bergidil, pipil, medit. Bahkan Nabi menyatakan alimun jahilun sakhiyun khairun wa habbu ilallah min alimin bakhilin. Ada orang bodoh tapi dia loman, bodoh tapi lomo, dermawan, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang alim tapi medit. Maka kalau bahasa kiai saya, ono wong alim biasa disebut kiai tapi kok medit, itu gagal bagi kiai. Masya Allah. Makanya saya nggak berani. Apa-apa sama ngaji karo mangan nggak apa-apa, karo minum karena tetap Gusti Allah senang ngaji kalian. Moga-moga keselak, moga-moga apa-apa harapmu. Dah. Dan sekarang semua agama antrinya apa subuh? Kasih. Itu semakin membuktikan bahwa kamu emang bener-bener gak bosan sama aku. Kasih. Pokoknya jenengan boten bosan. Insya Allah kalau ada waktu saya, iya pasti itu pasti. Saya ini bukunya Majelis Dzikir Ilham, bukunya Bunda Nulis saya. Jadi kalau ada apa-apa dengan Ilham itu penanggung jawabnya saya. Nah, bukan hanya itu, saya juga dijadikan tumbal juga. Tumbalnya Ilham juga saya. Pokoknya untuk kelinci percobaan untuk apa ya, mungkin jamaah yang lama udah tahu lah. Ya ada masalah apa, ada apa percobaan apa, saya selalu dijadikan tumbalnya. Makanya kalau sampai Ilham meninggalkan saya itu walat kalau ada apa-apa saya. Tiket gak payu ya aku sentuhan. Wes. Penglawas. Dan iya ketara. Rambutmu 3 warna. Wes. Semua agama itu bisa tegak kalau dibangun di atas 3 dimensi. Berapa? 3 dimensi. Ditirukan ya biar agak pengalaman. Pertama namanya dimensi ritual. Bareng. Ritual kok surwal. Dimensi ritual bareng. Itu dong. Yang kedua dimensi sosial. Yang ketiga dimensi intelektual. Saya ini tak urut satu-satu. Pertama namanya dimensi ritual. Ini yang berkaitan dengan ritus-ritus religius. Semua agama punya. Kalau di Katolik ada misa, di Protestan ada kebaktian, umat Hindu juga punya. Semedi pokok jenenge aku karo.
Topo Broto. Semua apa jenis kita banyak, ada sholat, ada puasa, ada zikir, macam-macam. Nah, bahkan masyarakat kita ini udah masuk wilayah ekstrim ritual. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan agama pasti sensitif sekali. Sensitif banget kalau udah berkaitan dengan agama. Kalau udah menyangkut agama pasti sensitif. Tahu sensitif ya? Sehingga banyak persoalan-persoalan besar yang dipicu oleh masalah agama. Betul nggak? Terus orang kita itu semua dikaitkan dengan agama. Tempat-tempat ibadah itu disebut rumah ibadah. Masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng itu disebut rumah ibadah. Masa rumah kok melakukan ibadah? Masjidmu tahu sujud, tapi orang kita menyebutnya kan rumah ibadah. Apalagi sekarang ada istilah syar'i itu ekonomi syariah, bank syariah, gitu. Aku khawatir kok suwe-suwe mau prostitusi syariah. Coba sekarang baju aja loh disebut baju syar'i. Baju syar'i berarti itu baju melakukan syariat. Busana muslimah, padahal pakaiannya juga belum pernah mengikrarkan kalimat syahadat, tapi disebut muslimah. Kayak yang saya pakai ini namanya peci haji, padahal belum tentu dia tahu Mekah. Apa dia pernah tawaf, pernah sa'i, pernah wukuf? Enggak. Tapi kalau warnanya putih disebut peci haji itu Pak. Malah Kediri ada tahu takwa. Tahu itu loh takwa. Berarti itu tahu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini kalau diterus-terusin nanti bentar lagi ada tempe iman, udah ikhlas, tape subhanallah, ada gedok naudzubillah tidak iman. Ini orang kita. Ingat gak sampai maaf ya, maaf banget. Sampai apa ya, pohon cemara itu dibilang pohon Kristen. Ya padahal cemara itu nggak pernah dibaptis. Nanti kalau kurma disebut pohon Islam, dia nggak pernah bersyahadat. Masa lek wong Kristen nggak boleh makan kurma? Halo? Sayangnya hanya sebatas atribut, tapi miskin dari esensi, minim dari nilai, hanya tampilannya aja. Nah, kita kepinginnya bukan hanya kuantitas tapi harus kualitas. Alhamdulillah Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk beragama Islam sekarang terbesar kedua. Kalau dulu terbesar pertama, paling banyak dulu, sekarang kalah sama Pakistan. Ini bisa dilihat dari data di KTP agama Islam, kurang lebih 83% KTP-nya agama Islam. Mudah-mudahan semuanya KTP-nya masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya sering sampaikan, kita itu terlalu banyak mau hidup hasanah tapi kurang uswatun hasanah. Kita itu kebanyakan mau hidup hasanah, kurang uswatun hasanah. Banyak tukang ceramah tapi sedikit yang benar-benar bisa jadi uswah. Banyak orang yang pinter pidato tapi nggak pinter jadi contoh, termasuk saya ngomongin. Saya ngomong ya betul mau itu. Bikin rasa ini dia. Asli. Tapi walaupun gitu dia sayang banget ke amal. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba dong, di masyarakat kita itu acara apa yang nggak ada mau itu hasanahnya? Semua acara itu ada loh mau itu hasanahnya.
Kayak gini, bulan Maulid ini ya, peringatan Maulid Nabi ada mauidhah hasanah. Nanti Rojab, Isra Mi'raj ada mauidhah hasanah. Nanti menjelang Ramadan ada menyongsong Ramadan ya mauidhah hasanah. Bulan Ramadan ada peringatan nuzulul Quran ya mauidhah hasanah. Nanti Lebaran halal bihalal ya mauidhah hasanah. Ada yang mau berangkat haji mauidhah hasanah, pulang haji mauidhah hasanah. Semua acara kematian aja ada mauidhah hasanahnya, betul? Semua acara di kita itu mauidhah hasanah semua. Orang nikahan, walimatul nikah mauidhah hasanah. Nanti sepasaran walimatul arus mauidhah hasanah. Nanti si wedok meteng walimatul hamil mauidhah hasanah. Punya anak, kasih nama anak walimatul tasmiyah mauidhah hasanah. Aku sedih imik akeh. Lho, tak pikir arti. Mauidhah hasanah. Terus akikoh, walimatul akikoh juga mauidhah hasanah. Nanti mengkhitankan anak, walimatul khitan juga mauidhah hasanah. Yang nggak ada itu cuma mauidhah hasanah dalam rangka walimatul pegatan, itu yang nggak ada. Semua mauidhah hasanah tapi asarnya hampir nggak ada. Kenapa? Ya karena hanya mauidhah bukan uswah, sehingga jamaah yang di mauidhah pun perubahan menjadi lebih baik juga. Maaf, nggak bisa signifikan. Berarti rumah nongol. Banyak majelis-majelis yang hanya menang gebiarnya saja, tapi kualitasnya masih sangat kecil. Maaf banget. Harusnya kalau ngaji kayak gini kan, setelah ngaji dapat tambahan wawasan, dapat tambahan ilmu, difahami, dimengerti, dan bisa mengamalkan. Itu yang namanya ngaji. Kayak orang-orang dulu. Makanya orang dulu kalau ngaji itu bawa catatan. Keterangan-keterangan itu ditulis, dicatat, difahami, dicerna, niat mau diamalkan. Sekarang kan udah. Iya betul, HP direkam, tapi persoalannya apa bener-bener didengerin? Setelah direkam itu hanya dijadikan konten, gue status, gue story. Pertanyaannya kan itu, bukan di rumah nongol. Halo. Bedanya kalau orang dulu, ilmu bukan hanya dicentelnya neng otak saja, tapi betul-betul ditanam kuat di dalam hati sehingga terekspresi keluar menjadi amal. Masa ini ilmu ini dicentel nonggone HP, disimpan nonggone HP tok. Setelah itu ya wes, sembuh. Bantah ini diomongin kok. Iki pokoknya enggak, aku teko rene mana sok lungguhe tak pindah. Sok nang arep iku tak kon manggon dulu. Ben ora iso resek. Halo? Halo? Ya Allah. Nggih. Jadi wong kadang-kadang loh, kadang-kadang di mau idoi blas enggak ngefek. Ayo sing rukun, yo sik tukaran. Ojo ngerasani, ya lambene saya lecet. Ya kenapa? Ya maaf, hanya mau idhah, bukan uswah. Kita itu kakean teori tapi kurang praktek. Kita terlalu banyak trik tapi kurang action. Ini kelemahan kita. Coba dong, sampean yang sudah lama tinggal di Hongkong itu praktek an-nadhafatu minal iman, betul-betul diprakteknya. Itu orang Islam loh. Sampean dhewe sing wong Islam kok songkro, kemproh, gilani. Coba loh, di kita itu tulisan an-nadhafatu minal iman itu nyentel di mana-mana. Masjid itu dindingnya kadang ditulisi an-nadhafatu minal iman, tapi ada telek cecek, telek tikus juga disuceni malah dibunderi kapur dikasih tulisan awas telek. Jedingnya masjid itu pesingnya standar internasional. Dan kalau yang aromaterapi gundulmu, kalau yang gini, Hongkong itu uang Islam, tapi soal kebersihan kerapiannya kan keren, dia nggak mau. Yang punya an-nadhafatu minal iman kita, yang punya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin kita, tapi yang mempraktekkan malah orang lain. Mana dong maksudnya?
aku kapan ya pas diajak jalan-jalan naik ferry setar apa tuh ngerti ku setar kok setar itu sampean yang juga tahu yang pernah ada yang kuper banget nggak pernah itu juga ada karena maaf misalnya majikannya jahat terus sama sekali nggak ada dikasih waktu libur jalan-jalan nggak ada. Loh, itu sungai airnya itu betul-betul jernih bening nggak ada sampah nggak ada kotoran. Lah neng daerahmu kan sungai kan nggak ketok banyune. Coba, masya Allah. Terus mana? Kita yang punya teori, praktekin dulu, mikir. Ayat Qur'annya loh, asari kuasari kotu faktau aidiyahuma. Tegasnya seperti itu. Pencuri laki-laki, maling perempuan, ini ada nggak ini malingnya ini? Potong tangannya loh. Tapi ya Allah, namanya pencurian, maling, copet rame di Indonesia. Kalau di sini ada juga paling sering nyolong ya sampai yang paling kalau lebih aman dari pencurian. Malah kalau saya nanya di mana orang paling sering kehilangan sandal, jawabannya mesti masjid. Ini apa betul? Masjid itu rumah Allah, tempat ibadah umat Islam. Tapi kok paling sering terjadi kehilangan? Wes. Nah ini suksesnya. Ya. Tenang, masih 1 jam lebih. Tenang. Sukses enggak. Saya itu sebenarnya kemarin rencananya saya mau sholawatan. Tak pikir gini, aku konek sholawatan, aku ki penceramah gitu. Apa jenenge penyenandung sholawat, butuh vokalis. Bentar. Waktu ini tukaran kalau Habib Bidin kok, jangan lihat kok. Tukaran, Habib Bidin kemana-mana, kalau tausiah, kalau ceramah, awas. Itu wilayah saya kok. Gak boleh. Melu ceramah, melu tausiah. Insya Allah nanti Azahir tanggal 24 November sebenarnya bareng sama saya, rencananya planning awalnya bareng sama saya, tapi pas tanggal 24 November itu saya rutinan. Ini Minggu Kliwon itu saya rutinan, nggak bisa adanya gedung tanggal 24 November. Pengen saya aku duel lagi di Hongkong kayak kemarin. Insya Allah nanti event berikutnya nanti saya bareng sama Azahir lagi. Nanti saya akan bikin perhitungan sama Habib Bidin. Mas Bidin, MC itu ngomongnya bene. Tadi kan ada panitia yang ingin tadi kan udah matur paham nggak? Paham ya? Jadi kita minta pembebasan tanah, oke? Ya? Benar ya? Tugasmu ngomong yang aslinya tugasnya jenengan. Ini saya ada titipan. Kalau Azahir kan udah ngerti semua kan? Udah ngerti kalau Azahir bareng sama Abah Hamzah masih selalu viral. Pasti viral, pasti. Ya, karena kita memang musuh bebuyutan. Saking bestinya, saking sayangnya. Iya, insya Allah nanti event berikutnya. Nah ini, iya. Nah, ini ada titipan dari Bunda Nuris ngaji bareng Gus Reza. Tanggal berapa?
tanggal 20 Oktober ada titipan ngaji bareng Gus Reza 20 Oktober pas hari santri. Oke, sampean itu kalau ngaji mana toh saya ini ya, sampean kalau ngaji tuh jangan hanya ikut yang viral-viral saja. Oke gini, viral iya, tapi kualitas juga harus iya dong. Kira-kira ngaji yang dapat ilmu, dapat hikmah, jangan hanya anut grup yuk. Wah, iki pas viral ki nopo ning medsos tuku tikete, wah iki pas viral teko iki engko sing dianggap gak viral, gak kenal aku. Jangan karena kenal gak kenal. Jangan karena kenal gak kenal, satu, berharap barokahnya, dua, datang di majelis kayak gini harus dapat hikmah, harus dapat ilmu. Lah kalau hanya anut grubyuk, grudak-gruduk yo eman-eman, nggak mutu, nggak kualitas. Ini kelemahan masyarakat kita juga seperti yang saya sampaikan tadi. Maaf, seperti yang saya sampaikan tadi. Hanya atribut tapi minim dari nilai. Hanya atribut tapi minim dari nilai. Casingnya saja yang dipenting no. Isinya gak mutu blas. Nah, ya kita harus berpikir harus berpikir positif, harus berpikir dewasa dong. Kalau namanya ngaji itu tujuannya ngatur jiwa, tujuannya nyari tambahan ilmu. Lah kalau majelis itu gak ada ilmunya sama sekali kan ya rugi kita. Artinya saran ini ya, saran saya panjenengan kalau ngaji itu ya memang sih wong iku seneng gak seneng iku ngono kuwi ya. Wong iku nek seneng walaupun gak enak ya dianggap enak, walaupun elek bahkan kadang dianggap apik. Bahkan kalau ada yang mengkritik itu dianggap iri, dianggap hasut, macam-macam. Tapi ayo cobalah kita berpikir yang jernih, kalau ngaji itu ya harus ada ilmunya, bukan hanya sekedar ramenya saja. Ini kita terus nek sing rasa ngene, lho aja wis mulai ngono, kalah viral, kalah rame. Enggak, aku mulai dulu sampai sekarang ya gini-gini aja kok. Aku gak merasa terus wah aku itu viral, aku ini terkenal, aku gak pernah ngerasa kayak gitu. Mulai dulu aku tetap seperti ini dan alhamdulillah tetap stabil kok. Di saat yang lain bermunculan yang baru-baru, aku tetap FYP. Itu juga karena kamu saya. Nah, kalau bukan karena kamu saya bukan siapa-siapa. Allah yang ngatur semuanya, wasilahnya sampean. Aku mencintai jamaah, maka insya Allah jamaah juga mencintai aku. Simpel saja. Lah ini termasuk tadi pesanan dari Bunda Nuris. Allah nanti ada ngaji Gus Reza bulan baleni tanggal beliau pengasuh pesantren Al-Masrusia Lirboyo. Itu nanti yang mengadakan eventnya siapa? Kosmi ya. Nah, Kosmi ya, ngaji tenanan, beliau alim, beliau ngaji tenanan, ngaji memang ngono, gak kaya aku lama cengengesan kok. Nah, oh sampean tanggine lho iki lek tonggone nang kene kok nek Gus Reza gak rawuh digenteni tonggone. Insyaallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak lanjut. Iya, suksesnya pengembangan Islam oleh para ulama dulu, oleh para kiai-kiai dulu, itu bukan dari mauidhah hasanahnya, tapi dari uswatun hasanah. Jadi suksesnya pengembangan Islam oleh para aulia, para ulama itu bukan dari ceramahnya, bukan dari mauidhahnya, tapi dari contoh konkretnya. Apa yang diucapkan diamalkan, apa